Selamat datang di vlog kami, kelompok 1 dengan topik mengendalikan kecemasan. Baik teman-teman, kami terlebih dulu memperkenalkan diri kami. Saya atas nama Yufri Simusoga dan teman saya Marta DS. Dan saya Fentus Atopan. Saya Anggita Mono. Dan saya Nicole Carolina Dewi. teman-teman, kami langsung saja untuk membahas topik kami, yaitu mengendalikan kecemasan. Apa sih itu kecemasan? Atau mengendalikan kecemasan itu seperti apa? Nah, mengendalikan kecemasan adalah merupakan keterampilan penting yang dapat membantu seseorang untuk mengatasi perasaan cemas atau stres. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa cara atau teknik untuk kita mengendalikan kecemasan kita. Nah, yang pertama itu mengenal kecemasan kita atau pengenalan kita akan kecemasan kita. Apa sih kecemasan itu, teman-teman? Kecemasan adalah perasaan khawatir, takut atau gelisah tentang sesuatu yang belum terjadi. Nah, teman-teman, apa sih penyebabnya kecemasan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kecemasan itu, teman-teman, bisa bervariasi loh, teman-teman. Bisa terjadi karena masalah pribadi, tekanan kehidupan, bisa juga karena tugas-tugas yang menumpuk, bisa juga kita takut akan masa depan kita yang akan datang. Itu penyebab ketika kita mengalami kecemasan, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencari tahu apa sih pemicu kecemasan kita. Kita perlu mencatat pikiran dan perasaan. Artinya kita menulis apa yang terjadi dan bagaimana perasaan kita untuk membantu kita mencari penyebab atau pemicu kecemasan. Nah, selanjutnya teman-teman, pemicu kecemasan biasanya dari luar dan dalam diri kita. Nah, teman-teman, bisa jadi dari luar diri kita adalah ketika kita mengalami ujian atau presentasi di dalam kelas, teman-teman. Sementara yang lain mungkin datang dari dalam diri kita sendiri, misalnya perasaan tidak aman. Nah, selanjutnya teknik relaksasi. Teknik relaksasi adalah teknik pernapasan yang artinya ketika kita ada dalam kecemasan, kita perlu tenang dan menarik napas dalam-dalam dan membuang melalui mulut kita. Itu adalah salah satu cara mengendalikan kecemasan kita, teman-teman. Selanjutnya adalah meditasi. Apa sih meditasi, teman-teman? Nah, meditasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara berolahraga untuk mengurangi kecemasan tentang masa depan atau masa lalu kita. Hai teman-teman, berikutnya reframing pikiran negatif atau mengubah pola pikir negatif. Banyak orang yang cemas akibat terjebak dalam pikiran negatif atau berpikiran yang berlebihan. Pemikiran itu sebaiknya dirubah, seperti saya akan gagal diganti dengan saya akan melakukan yang terbaik dan kita lihat hasilnya. Pemikiran seperti ini akan mengurangi kecemasan dalam diri kita. Pemikiran ini menggunakan teknik kognitif atau CBT yang dapat mengurangi kecemasan dalam diri kita. Nah, berikutnya manajemen waktu dan persiapan atau perencanaan yang baik. Kita harus merencanakan sesuatu, baik itu tugas maupun pekerjaan, dengan baik agar dapat mengurangi kewalahan yang dapat menyebabkan kecemasan. Dengan cara ketika kita mendapat tugas yang besar, kita membagi tugas tersebut menjadi bagian-bagian kecil sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan baik dan dengan mudah. Oke teman-teman, yang berikutnya aktivitas fisik. Berbicara tentang olahraga yang teratur, artinya aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, atau yoga dapat melepaskan endorfin
yang membantu untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan suasana hati. Dan gerakan tubuh, artinya bahkan beberapa gerakan tubuh yang sederhana seperti stretching atau berjalan kaki agar dapat membantu untuk mengurangi ketegangan fisik dan mental. Dan yang berikut, tidur yang cukup. Berbicara tentang kualitas tidur, artinya kecemasan seringkali meningkat jika tubuh dan pikiran tidak cukup istirahat. Tidur yang cukup dan berkualitas membantu otak dan tubuh untuk pulih. Oke, baik teman-teman, yang berikut kita perlu mendapatkan dukungan sosial. Artinya kita bisa berbicara dengan orang yang kita percaya. Kenapa kadang-kadang ketika kita berbicara dengan teman atau keluarga dapat membantu kita untuk melepaskan kecemasan dan mendapatkan pandangan-pandangan baru. Nah, yang berikut juga kita dapat berkumpul dengan kelompok-kelompok yang dapat mendukung kita atau berinteraksi dengan orang yang memiliki pengalaman serupa dengan kita untuk memberikan rasa nyaman dan pemahaman yang jauh lebih baik lagi. Nah, selanjutnya teman-teman perlu kita melakukan terapi, artinya terapi perilaku kognitif CBT. Ini merupakan cara untuk kita mengendalikan kecemasan kita dengan melakukan pendekatan-pendekatan efektif untuk mengatasi kecemasan dengan kita mencari tahu pemicu atau penyebab kecemasan untuk dapat mengubah pola pikir kita yang negatif dan merugikan. Nah, itu teman-teman cara untuk kita mengendalikan diri kita dari kecemasan. Oke teman-teman, demikian dari vlog kami tentang topik mengendalikan kecemasan. Sampai jumpa di vlog kami selanjutnya. Bye.